kita perhatikan, ini untuk pemula wajib tahu. Kita akan saat yang kita praktekkan untuk di papan, ini untuk pembentukan cabang dari awal. Nah, kita simak baik-baik. Nah, pertama ini disebutnya batang primer. Nah, setelah belokan ini untuk di para-para, gambarannya yang paling sederhana adalah di para-para. Setelah bengkok ini sebutannya batang sekunder. Nih, batang sekunder. Makanya dari itu untuk pembentukan cabang biasanya banyak kendala yang teman-teman rasakan. Ada yang tersiernya itu tidak bisa terbentuk dengan rapi ataupun pertumbuhannya tidak rata. Nah, di sini akan kita kupas. Nah, untuk awal setelah pembentukan primer ke cabang sekunder, inilah yang lumayan PR buat kita untuk menumbuhkan tersier supaya serempak. Pertama di saung anggur pam itu akan dilakukan pembentukan cabangnya. Biasanya saya menggunakan teknik setelah 5 daun atau setelah 5 tersier di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya sini sapotes. Dia lakukan asal break pertama yaitu pada batang sekunder. Tujuannya apa? Ini untuk mengaktifkan tersier yang kita lakukan atau kita gunakan dengan tunas air. Nah, ini tunas air otomatis kalau kita putus nutrisi di sini, ini akan menjadi aktif untuk tersier ini supaya serempak. Nah, yang kelanjutannya gimana supaya sekundernya ini tetap berlanjut kembali ke depan? Tersier paling ujung itu kita gunakan lagi sebagai sekunder. Jadi otomatis ini ntar akan memanjang lagi. Setelah memanjang lagi, begitu. Setelah 5 daun, ini anggap aja tersiernya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita putus lagi di sini. Bertujuan apa? Sama seperti asal break pertama pada batang sekunder. Ini bertujuan untuk membentuk sekunder, lanjutan, dan tersier. Tersiernya supaya serempak karena nutrisi diputus di sini. Ini otomatis tersier di bawahnya itu akan lebih aktif. Nah, ketiga, terus kita lanjutkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Misalnya panjang sekundernya yang kita butuhkan 1,5 meter ataupun 2 meter. Jadi ini perlakuan ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan sekunder masing-masing. Nah, itu. Kemudian PR selanjutnya itu adalah ini batang tersier. Tersier inilah yang akan kita untuk pembuahan. Batang yang berfungsi untuk pembuahan. Makanya kenapa kita bentuk seperti ini supaya tersier serempak, batang gede, merata. Biasanya kalau batang merata gede itu untuk dibuahkan lebih gampang dibanding dengan ada yang pertumbuhan sini gede, sini kecil, sini gede, pasti ntar akan dominan yang gede. Nah, ini sekarang kita beralih ke tersier. Anggap aja di sini, ini tersiernya. Nah, untuk ini tersiernya ya teman-teman, jangan lupa ini udah bentuk tersier. Ini dari gambar sini. Nah, setiap daun itu kan pasti ada mata but, ada tunas air. Nah, kita gunakan tunas air lagi nih. Ini batang tersier, ini udah tunas air semuanya. Nah, biasanya saya untuk pertama kali asal break yang dilakukan pada batang tersier itu saya lakukan pada kondisi long. Long itu yaitu di atas 12 matun, tapi saya cenderung di 12-nya. 12. Itu untuk semua jenis saya perlakukan seperti itu. Misalnya anggap aja sini udah hitungan ke 10. Ini dari sini 1 2 3 sampai 10, ini 10, 11, 12. Ini yang ke-12. 11, ini 10.
Nah, kita lakukan nasal break di sini. Nah, di sini lakukan nasal break. Nah, untuk cabang tunas air yang di 12 dan 11 itu dipiara. 10 ke bawah sampai 1 itu usahakan untuk dibuang. Satu fungsinya, bootnya biar besar, karena tersier ini nantinya akan kita pangkas pada saat generatif ataupun pupuk udah masuk generatif, pada masa generatif. Yang bertujuan adalah kita pecahkan bootnya untuk pembuahan, gitu. Nah, betul di sini. Setelah kita potong, ini teman-teman boleh menggunakan 3, boleh 2 sih, 2 tunas air ini. Tapi biasanya saya menggunakan 2 aja, 2 ini. Ini kita pangkas, otomatis ini akan memanjang terus. Nah, ini perlakuan untuk semua tersier yang selanjutnya. Nih, selanjutnya semua ini perlakuannya sama seperti ini. Ini bertujuan untuk menahan nutrisi supaya tidak terlalu jauh, karena karakter anggur sendiri itu adalah afikal. Afikal itu artinya nutrisi itu akan terus ke depan. Selama tidak kita pangkas, itu nutrisi akan berjalan ke depan. Makanya anggur itu pertumbuhannya sangat pesat sekali untuk ke depannya. Nah, itulah ciri-ciri karakter dari anggur. Nah, setelah kita berjalannya waktu dengan pembentukan tersier, pemupukan atau usia, nah kurang lebih segini ini udah mulai latihan untuk dibuahkan biasanya. Tapi kalau di saya untuk pembuahan awal itu tidak menggunakan pruning total. Kenapa? Karena sering terjadi kalau kita lakukan pruning total, banyak keluhan dari teman-teman dari YouTube atau yang lain atau grup-grup anggur itu keseringan kalau kita lakukan pruning total tidak melalui SOP ataupun melakukan SOP tapi pohon masih terlalu muda, itu sangat rawan banget terjadi mati mundur. Biasanya sini sprout, misalnya sini sprout gitu, sprout tunas baru, ini kering, daun kering pinggir pertama. Sini juga sama, kering pinggir, akhirnya mati mundur ke sini. Terus kalau tidak terlalu over, itu mungkin bisa jadi di sini selamat. Tapi kalau over bisa jadi ke bawah-bawah dan ini mati biasanya. Itu yang sering terjadi. Makanya untuk menghindari itu, saya lakukan, sebutan saya hanya potes pucuk atau disebut dengan semi pruning. Sebut semi pruning kenapa? Kita pruning, tapi di sini kita pruning sini, daun itu masih disisakan gitu. Disisakan berapa daun untuk backup nutrisi yang belum terserap ataupun terserap tapi belum diolah dalam masih bentuk mentah. Itu yang sering terjadi, gosong di pinggir daun kalau sprout. Sini ini gosong, sini juga gosong, itu biasanya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita lakukan ini tersier tadi, ini tersier yang ke-12, kita piara dulu. Nah, biasanya ini saya piara sampai antara 8 daun ke bawah. 8 daun ke bawah. Di sini ada daun, sini ada daun lagi. Hitungannya ke bawah ini sekitar 8 daun, kita potes lagi axle break. Nah, ini supaya nutrisi itu nggak lari kemana-mana sini. Nah, pada saat udah pemupukan masuk ataupun umur udah cukup, dilakukan pemupukan sesuai SOP, ini akan kita pangkas di sini, pangkas ke bisa antara medium, bisa digunakan medium itu antara sekitar 8 kurang lebih 8 daun, ataupun di short itu sekitar 3, paling pendek 3. Nah, itu di pruning. Sini akan saya gambarkan. Itu ini di 3. Untuk awal biasanya saya untuk tersier ini emang saya bikin percabangannya seperti ini apa? Supaya semakin banyak cabang yang kita butuhkan atau kita tumbuhkan, otomatis buah semakin banyak dengan catatan nutrisi pertumbuhan pohon semakin bagus itu. Nah, kita pruning di sini.
Ya, daun yang ujung paling ujung biasanya 1, 2, 3. Ini kita pruning, kita habisin juga. Tunas air dibuang. Semua tunas air yang di daun ini yang ini semuanya di tersier yang sini, ini kita buang semuanya. Bertujuan untuk butnya membesar. Nah, setelah dilakukan axle break yang sini, ini daun yang ketiga ini dibuang. Jadi sisakan daun yang di bawahnya. Di bawahnya sini. Nah, sini. Nah, otomatis satu sini. Ini kan ada mata boot, sini ada mata boot. Sini juga ada mata boot. Nah, bertujuan, nah ini bootnya ini otomatis ntar akan sprout dan akan membawa bunga. Itu yang kita harapkan.